Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Haryati dengan NIM 228819008. Eh, pada pertemuan di mata kuliah Sejarah Afrika kali ini membahas mengenai sejarah Islam di Afrika. Berdasarkan pemaparan pemateri pada diskusi kali ini dan berdasarkan sumber literatur berupa jurnal yang saya baca, yaitu Islamisasi di Afrika Sub-Sahara, Jurnal Studi Islam dan Peradaban volume 12 nomor 2 tahun 2019, halaman 129 sampai 146. Bahwa dijelaskan bahwa pada periode awal abad hingga abad ke-19 ini, sejarah masyarakat Afrika Utara ini terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama pembentukan negara dan yang kedua Islamisasi. Penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat barbar bermula dari dikuasainya Tunisia pada abad ke-8, Maroko pada abad ke-11 dan Aljazair pada abad ke-16. Masyarakat barbar terbagi menjadi dua kala itu, yaitu barbar pemukiman yang awalnya bertahan sebagai penganut Kristen, dan barbar nomadik yang mendaftarkan dirinya sebagai pasukan bersenjata Arab dan membantu warga menyebarkan Islam ke Aljazair. Tidak hanya ke Aljazair tetapi ke Maroko dan Spanyol. Penaklukan oleh bangsa Arab ini mendorong pembentukannya komunitas muslim. Peradaban Arab Islam di Afrika Utara ini dibentuk berdasarkan integritas kalangan penaklukan Arab dengan masyarakat barbar dan kota-kota di wilayah Laut Tengah. Masuknya Islam ke Afrika Utara ini juga merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan di daratan Eropa yang selama berabad-abad di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam ini, Islam di Afrika Utara ini tidak begitu saja dikuasai karena pengaruh agama Kristen yang begitu kuat, sehingga dalam sejarahnya ini sejarah Islam di Afrika Utara, khususnya di benua Afrika ini, tidak bisa dilupakan begitu saja. Hal ini karena Afrika Utara ini juga sebagai pintu masuk dan sentra penyebaran Islam, yakni dari Timur Tengah. Bukti kemajuan Islam di Afrika ini ditandai dengan dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Di antaranya tokoh yang terkenal dalam bidang intelektualnya yaitu Ibnu Battuta dalam ilmu biologi, Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi, dan Ibnu Zur. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Pergolakan politik yang terjadi dalam pemerintahan pada masa itu dimanfaatkan oleh bangsa barbar untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini silih berganti, baik yang dilakukan orang-orang barbar itu sendiri dengan maksud melepaskan diri dari kekuasaan orang Islam. Misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh Qusaylah pada masa Muawiyah selanjutnya pada tahun 683 Masehi ini, orang-orang Islam di Afrika ini mengalami kemunduran karena orang-orang barbar di bawah pimpinan Qusaylah ini bangkit memberontak dan mengalahkan Uqbah di Tahuza pada saat pulang ke ibu kota Kaiwaraz. Selanjutnya di sini ada beberapa dinasti yang pernah ada di Afrika. Yang pertama dinasti Idrisiyah, Rustamiyah, Aglabiyah, Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Fatimiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kekurangan dari kelompok yang presentasi, lebih ke waktu presentasi yang mungkin bisa diatur gitu. Soalnya tadi pembahasan mengenai perdagangan Trans-Sahara itu lebih lama dibanding materi penyebaran Islamnya di Afrika. Mungkin kelompok selanjutnya itu lebih memperhitungkan waktu
waktu pembagian presentasi antar pemateri. Mungkin itu saja.